Haleluya. Kalau hatimu terpaut dengan hatinya, maka apapun yang kau minta pasti diberikan kepadamu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai ya Tuhan. Berbicara kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus Guru Agung kami. Terus ajarkan kami firman-Mu, agar kami tidak tersesat, nah agar kami terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu Tuhan. Saudara yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk malam ini, malam yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari 1 Korintus. Sekarang kita sudah berada di pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 34 kita akan baca. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua pada malam ini. Dan kita baca berganti-gantian, saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18, demikian selanjutnya sampai 34. Siap? Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Haleluya. Kita sudah sampai di bagian yang cukup penting dalam kitab ini, yaitu penetapan tentang perjamuan kudus sebenarnya, walaupun di sini disebut perjamuan malam. Ada beberapa hal yang penting nanti yang saudara bisa pelajari dari kitab ini, tapi kita akan bahas satu persatu ayat-ayat firman Tuhan.
agar saudara bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dalam ayat 17 saudara bisa melihat ada beberapa hal, 17 dan 18 khususnya. Kita harus mengingat kembali kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Kalau saudara ingat di awal saya sudah jelaskan ada memang terjadi perpecahan di antara mereka. Ada yang mengatakan sebagian adalah pengikutnya Paulus, ada yang bilang pengikutnya Apolos, ada yang bilang pengikutnya Kefas atau Petrus. Nah, itu sebabnya saya refresh ingatan saudara agar Anda ingat bahwa ini pernah terjadi. Ya, makanya Paulus di sini ayat 17 dalam surat ini dikatakan begini. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kupuji di antara kamu. Padahal sebelumnya dia ada memuji-muji mereka di ayat 2. Saudara perhatikan di pasal 11 ayat 2, aku harus memuji kamu. Di sini dia bilang, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku. Dia puji jemaat Korintus di sini, lalu kemudian dia sampaikan beberapa hal peraturan dalam jemaat, lalu di ayat 17 sampailah sesuatu yang harus ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melihat sesuatu yang salah, tetapi tidak menegur, maka hamba Tuhan itu juga salah. Haleluya. Demikian juga dengan Anda di sini. Anda melihat sesuatu yang salah terjadi di luar sana dalam tubuh Kristus, tapi Anda diam karena mungkin Anda dapat uang dari situ, karena mungkin Anda dapat fasilitas dari situ, Anda berdosa terhadap Tuhan. Ada orang kadang-kadang bela-bela orang yang salah. Kenapa? Karena dia dapat uang dari situ. Ya, saya pernah berhadapan dengan seorang kaya raya yang ya memang pada waktu itu saya nggak tahu dia punya istri dua, saudara, dan dua-duanya masih hidup. Lalu kemudian dua-duanya dinikahkan dalam gereja. Saya hanya khotbah di depan mimbar, lalu kemudian saya sampaikan teguran firman Tuhan bahwa seorang yang punya istri dua tidak layak untuk menjadi penatua, tidak boleh menjadi majelis jemaat, bisop dan sebagainya. Dia nggak bisa. Gimana Pak kalau jadi jemaat? Ya silakan kalau jadi jemaat gitu kan. Karena ya itu urusanmu dengan Tuhan lah. Tapi kalau dia mau menjadi penatua, dia mau menjadi majelis jemaat, dia mau menjadi diaken, dia mau menjadi yang lain-lain, firman Tuhan bilang tidak bisa. Hamba Tuhan ini begitu saya tegur, tadinya begitu baik, tadinya tawarkan saya, Pak Oktav boleh pakai gedung saya. Begini begitu, saudara, akhirnya begitu saya tegur, tidak pernah lagi mengundang saya. Tapi saya enggak jadi masalah dengan itu, karena saya melayani bukan karena undangan dia, saya melayani bukan karena uang dia. Tapi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mau terima atau tidak urusan dia. Itu sebabnya saya bilang seorang hamba Tuhan, orang yang sudah tahu firman Tuhan harus berani menegur apa yang salah. Ya, dengan bahasa yang baik, bahasa firman Tuhan yang benar. Haleluya. Nah, itu sebabnya di sini tadi saya sudah bilang di ayat 2, Paulus menyampaikan pujian kepada jemaat Korintus, tapi di ayat 17 ini aku tidak dapat memuji kamu, dia bilang. Tadi aku puji kalian, tapi di sini aku tidak memuji kamu. Karena apa? Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Wow, masa ada ibadah bukan mendatangkan kebaikan? Paulus pernah katakan ibadah dengan ucapan syukur pasti mendatangkan keuntungan yang besar. Ya, ibadah dengan ucapan syukur akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi siapapun yang melakukan ibadah itu dengan baik. Haleluya. Jadi kalau ada di antara saudara yang tidak rasakan hadirat Tuhan pada waktu beribadah, mungkin harus cek diri sendiri juga. Karena kalau Anda beribadah dengan ucapan syukur, walaupun musik tidak bagus, walaupun pemimpin pujian tidak bagus, walaupun hancur, tapi kalau ibadahmu dengan ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat bagimu. Mendatangkan keuntungan bagimu. Haleluya. Haleluya. Karena saya tahu ada ibadah dengan musik yang begitu luar biasa, tapi gak mendatangkan berkat. Saya tahu ada pemain-pemain musik yang siap melayani ibadah KKR besar di belakang merokok. Kenapa dia pemain bayaran, saudara? Dan Anda berpikir hadirat Tuhan begitu dahsyat karena apa? Musiknya bagus.
Itu sebabnya saya selalu katakan ibadah dengan ucapan syukur sama seperti Paulus akan mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan. Haleluya. Karena itu di sini Paulus katakan dalam pertemuan-pertemuanmu seharusnya kamu mendatangkan kebaikan. Kalau hadir dalam gereja harusnya datangkan kebaikan. Kalau engkau duduk dalam ibadah harusnya datangkan kebaikan. Tapi justru kalian ini berbeda. Dalam pertemuan ibadahmu justru yang ada keburukan, hal yang tidak baik yang terjadi di situ. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat ayat 18. Sebab pertama-tama aku dengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Ada satu perpecahan di antara kamu waktu kamu kumpul dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Di awal Paulus sudah sampaikan, ada yang bilang golongan Kefas, ada yang bilang golongan Apolos, ada yang bilang dia golongan Paulus. Paulus katakan di sini, aku percaya itu karena apa? Memang kamu sudah terpecah-pecah. Kamu sudah terbagi-bagi. Ada yang golongan orang kaya, ada yang golongan orang menengah, ada yang golongan orang miskin. Ini duduknya beda-beda. Ya, yang orang kaya nggak mau gabung sama miskin, yang miskin minder gabung sama yang kaya, dan sebagainya terjadi dalam gereja. Ada perpecahan. Bukan hanya kelompok Paulus, bukan hanya kelompok Apolos atau Kefas, Petrus, tapi juga terjadi perpecahan dalam golongan masyarakat. Dan biasanya saudara, gereja yang baru akan bertumbuh ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Hari ini secara resmi saya umumkan juga agar kita bisa mulai mendoakan bahwa gereja kita akan pindah ke Sujuya Mall atau SMP, Sujuya Marelan Plaza. Minggu pertama Agustus kita akan beribadah di sana. Kita ini memang campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa, saya percaya. Kenapa? Karena kami duduk-duduk di warung kopi sebenarnya. Ini pembicaraan bapak-bapak di warung kopi. Kita bicara-bicara dan kemudian Pak Ketua Panitia ini katakan, kenapa sekali-sekali kita enggak buat KKR Pak di misalnya di bioskop begitu. Kita sewa bioskopnya. Lalu kemudian gayung bersambut. Saya bilang oh ya bagus juga gitu kan. Lalu ada Pak Wa'u, ada yang lain-lain menyambut lagi. Ayo Pak kita tanya gitu. Kita tanya harganya lumayan mahal sekali pakai 30 juta. Lalu saudara orang Suju yang justru menawarkan kepada kami, kenapa enggak pakai Pak? Di sini ada ruangan-ruangan kami yang enggak terpakai. Wah, sorenya saya langsung datang lihat. Saya langsung ke sana, ditunjukkan kepada kami ruangan yang sangat besar, ukuran 16 kali 36. 16 meter kali 36 meter. Dan ini bakalan menjadi sesuatu yang luar biasa karena saya percaya Tuhan pasti bekerja. Amin. Jadi kita target kita ini Sujuya sedang mulai menggambar lagi. Tadinya saudara kita masuk dari pelataran parkir. Ruangan kecil, sumpek masuknya aja bau pengap gitu kan. Kan ada gudang di dalam. Saya bilang minta tolong pecahin gudang jadi kami bisa pakai jadi kantor. Ya siap. Lalu saya masuk, kemudian kami bicara-bicara, ya udahlah kita terima di sini gitu kan. Tapi kemudian kemarin kami datangi, kita jumpa dengan ownernya langsung. Dia bilang, Pak jangan dari belakang. Kami bukakan pintu dari mall. Haleluya, amin. Jadi sekarang gak dari belakang, nanti saudara masuk ke gereja dan Anda tahu khusus untuk kita dipecahkan satu blok, satu tempat. Jadi kalau Anda masuk Sujuya dari belakang itu ada sekarang counter kantor makanan. Mereka tunjuk, Pak ini akan kami pecah, kami buat tangga di sini untuk masuk ke gereja. Lalu yang lain gimana? Bisa juga masuk naik eskalator dari department store, nanti di situ kami bukakan pintu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Saya bilang, Pak kami enggak punya uang untuk itu. Udah Pak tenang aja, Suju yang ngatur. Haleluya. Jadi kita masuk tinggal bawa kursi saudara. Kursi. Sound system Anda doakan, Anda mau sound system yang bagus kan? Kan gak mungkin pakai ini di sana.
Betul kan? Kursi, saya udah bilang 180 kursi kita tambah, berarti 300 kursi kita awal. Karena ruangan itu muat 500 kursi, saudara. Bisa muat 500 kursi. Tadi saya udah dapat gambar akhirnya. Dan di situ ada ruangan sekolah minggu nanti. Jadi hampir sebesar ini juga ruangan sekolah minggunya. Di situ akan ada ruangan doa kita yang juga hampir sebesar ini. Ada kantor-kantor kita. Jadi setiap hari saudara bisa datang. Ya, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk jemaat supaya Anda bisa duduk di mall tiap hari. Karena orang mall bilang, Pak bantu ya Pak biar sujunya juga bangkit. Saya bilang dalam nama Yesus sujunya bangkit juga, amin. Karena kalau gereja masuk pasti rumah Bapak diberkati. Kalau gereja masuk suju ya pasti diberkati, haleluya. Karena itu saya bilang nanti kami pagi-pagi udah datang sini biar ramai suju ya. Kami buat ibadah doa, kami buat ibadah apapun terserah Pak, silahkan Pak, makin ramai makin bagus. Puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara, biasanya pada waktu pelayanan itu mulai akan membesar, berkembang, akan terjadi perpecahan. Kenapa? Iblis tidak akan senang. Saya ingat sekali pada waktu kami masih di sini, mungkin belum ada sebelah ya waktu itu. Tuhan mulai menambahkan jumlah jiwa. Kita masuk dari pintu samping ini. Lalu kemudian ada terjadi hal kecil, hal sepele, saya ingatkan firman Tuhan kepada para pengurus gereja tapi mereka tidak terima. Terjadi perpecahan. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Begitu beberapa keluarga keluar dari sini, saya beli tambahan kursi 50 kursi lagi. Saya bukan kurangi kursi, saya tambah kursi 50 buah kursi, apa 60 waktu itu. Sampai beberapa orang yang bilang, Bapak ini gila, jemaat berkurang Bapak tambah kursi. Loh ini kesempatan mempersiapkan diri untuk jiwa-jiwa yang baru. Haleluya. Pasti akan terjadi. Iblis tidak akan senang gereja bertumbuh. Saya tunjukkan saudara satu cerita dalam pertumbuhan jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 kita lihat, satu ini aja dulu kita lihat. Nanti kita lanjutkan lagi di 1 Korintus. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi. Haleluya. Yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada saja yang akan muncul. Saya ingatkan kepada jemaat kita di tempat ini, Bapak Ketua Panitia dan semua panitia, akan muncul seperti ini. Iblis akan melemahkan kita. Iblis akan membuat saudara bilang, dari mana uangnya? Pasti. Kemarin waktu kami tanya 15 juta lagi kita perlu uang, pasti Anda berpikir siapa lagi yang mau kasih uangnya? Kami aja kayak gini, kami aja begitu. Akan terjadi intrik di dalam. Akan terjadi masalah di dalam. Mungkin akan ada satu orang yang muncul bilang, udah gila Pak Oktav itu. Udah gila panitia kita ini. Siapa kita rupanya memakai tempat itu? Saudara, akan terjadi. Dan kalau Anda terpancing oleh cerita, perkataan, kalimat seperti itu, Anda akan dipakai oleh iblis. Percayalah. Jangan pernah membuka celah sedikit pun bagi iblis, karena iblis akan pakai itu untuk melakukan perpecahan dahsyat. Pasti. Saya katakan ini bukan untuk mencuci pikiran atau otak saudara, bukan. Tapi saya mau katakan, kami udah berpuluh tahun dalam pelayanan. Saya lihat pelayanan bapak saya lihat pelayanan orang lain, saya lihat berbagai pelayanan, dan semua terjadi hanya karena perkataan kecil, gila, berani kali, dari mana uangnya, hanya seperti itu. Dan api itu menyambar kepada yang lain-lain. Tapi saya selalu katakan pelayanan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Haleluya. Kalau pelayanan ini bukan dari Tuhan, maka pelayanan ini pasti akan tidak punya berkat.
Amin. Kemarin kami berdoa, saya berdoa sampai jam 12 malam. Karena saya bilang, Tuhan besok aku harus panjar 30 juta. Kalau aku panjar cuma 15 juta, betapa malu aku Tuhan. Karena aku bilang kepada mereka, aku punya Tuhan yang besar. Aku berhadapan dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Kemarin kami jumpa, kami cerita berkat Tuhan, iman kami bilang. Mereka pikir ini orang gila berdiri berdua di depan aku, ngapain cerita iman? Aku bicara dengan orang super kaya saudara, yang punya mall. Tapi saya bicara dengan iman. Tiba-tiba dia bilang, Pak kalau misalnya Pak kami minta tambahan DP 30 juta lagi, Bapak bisa? Aduh mak, aku bilang. 60 juta aja pun masih bergumul gitu kan. Dia minta 30 juta lagi. Saya bilang kalau Bapak minta gak cepat-cepat saya bisa, aku bilang. Pak Otang mungkin bingung dia. Berani kali kawan ini katanya kan. Tapi jangan cepat-cepat, aku bilang. Sampai kapan Pak? Ya kalau 6 bulan lagi ya bolehlah, aku bilang. Oh gak apa-apa Pak, 6 bulan lagi. Jadi berdoa saudara. Untuk 6 bulan ke depan kita masih butuh berapa lagi? 105 juta lagi. Haleluya. Tapi aku punya Tuhan yang besar dan aku percaya Tuhan itu akan mencukupkan semua kebutuhanku. Haleluya. Apa yang Tuhan mulai akan Tuhan sempurnakan. Kemarin kami jumpa. Akhirnya kami berhasil menyerahkan 30 juta kepada mereka. Waktu kami jumpa, dia tanya begini, jadi kapan kira-kira kita mulai Pak? Kami yang tanya. Begitu Bapak transfer kami mulai katanya. Oh dia tantang saya, dalam nama Yesus saya transfer saat itu juga di depan dia. Di dalam nama Yesus saya bilang, Pak saya transfer sekarang. Langsung dia bawa kami, ini Pak nanti kita bongkar, yang atas kita bongkar. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara punya tugas berat. Tugas berat. Anda punya tugas memenuhi ruangan itu. Itu aja. Amin. Berkat pasti datang padamu. Kalau Anda menabur, pasti Anda menuai. Mulailah menabur. Mulailah menabur. Dan pasti Anda akan menuai. Haleluya. Saya berdoa jemaat Tuhan diberkati berlipat kali ganda. Mulai kemarin kami mulai berdoa, Tuhan biarkan mereka belajar menabur. Jangan cuma orang lain yang belajar menabur. Jemaat kami harus belajar menabur. Agar mereka menuai. Kenapa? Saya rindu Anda diberkati Tuhan. Kalau memang Anda belum bisa menabur banyak, tabur apa yang bisa Anda tabur? Waktumu, hidupmu, pelayananmu. Tabur itu. Bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Minggu pertama Agustus jangan lagi 80 orang, 100 orang beribadah di gedung kita. Minimal 300 orang sudah penuhi ruangan itu. Amin. Haleluya. Percaya? Percaya? Tepuk tanganlah sama Tuhan kalau percaya. Amin, amin, gak ada seriusnya. Haleluya. Percaya tapi gak ada semangatnya. Iya kan? Haleluya. Berarti satu jiwa bawa satu orang, berapa jiwa yang Anda bawa? 5 aja kok. 5, enggak banyak. Hitung dulu berapa orang kita di sini, sekitar 40 ini. Kali 5 baru 200. Oke lah sama jemaat minggu nanti ya kali 5, udah 500 loh saudara. Buatlah ada yang enggak jadi bawa 5 gitu kan, bawanya 3. Jadi 300 sudah. Haleluya. Amin. Percaya? Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Mimbar kita tingginya 1 meter nanti. Besarnya berapa meter Pak? 12. 12, lebarnya 5 meter. Saya bilang saya enggak mau 3 orang yang singer di sini. Saya mau choir di sini. Amin. Sehingga bukan 3 orang, bukan 5 orang, tapi 20 orang ikut bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan di sini. Haleluya. Haleluya. Sehingga apa, orang yang duduk di sana pun Anda lihat dari atas itu, mereka akan bersemangat memuji Tuhan. Karena itu yang punya suara-suara bagus mulai daftarlah. Haleluya. Yang suaranya kurang-kurang, daftar sama Pak Otang. Di belakang kita buka ruangan doa setiap kali ibadah. Jangan minta ke depan, minta Pak aku di belakang aja berdoa di sana. Ada ruangan doa yang akan terus kita jalankan setiap kali ibadah. Dan itu tidak mengganggu karena ada peredam suaranya. Semua ruangan itu ada peredam suaranya. Karena bekas karaoke.
Haleluya. Ada gunanya bekas karaoke, saudara. Jangan takut, kita karaoke di dalam. Haleluya. Jadi ini saya ingatkan kepada kita, hati-hati pada waktu Tuhan membawa kita ke atas. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang. Saya bicara dengan beberapa orang, Pak pikir loh Pak, mau bayar bulanan itu kayak mana Bapak nanti? Aku bilang sampai hari ini Tuhan yang berikan padaku dan aku percaya Tuhan akan memenuhi yang lainnya juga. Tapi yang paling penting jangan sampai terjadi perpecahan di sini. Kalau itu terjadi dengan jemaat Korintus, itu bisa terjadi dengan gereja manapun. Itu bisa terjadi dengan kita yang ada di sini. Sedikit hal bisa membuat Anda patah semangat. Sedikit perkataan bisa buat Anda sakit hati. Sedikit pernyataan bisa buat Anda mundur. Kenapa? Karena iblis meletakkan benih itu sedikit dalam hatimu. Sedikit aja dia buat. Dia hanya bilang, kau diginiin, udah jadi. Udah jadi itu. Iya ya, dia pikir dia siapa? Hebat kali dia. Haleluya. Hati-hati. Aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Wah ini pula memang. Maksudnya apa? Di antara kamu memang bakal ada perpecahan. Bisa ada perpecahan. Bukan harus ada perpecahan yang Paulus maksud, harus pecah dulu begitu baru berkembang. Ada orang yang berpikir begitu saudara. Gereja gak berkembang kalau gak pecah. Nah kata perpecahan di sini juga Anda harus mengerti. Ya, Anda harus mengerti bukan perpecahan karena sesuatu yang buruk dengan intention atau dengan maksud yang tidak baik tadi. Ya. Dalam keluarga itu bisa terjadi pemisahan. Mungkin saya pakai kata itu lebih baik. Di antara kamu akan terjadi pemisahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Bukan kata perpecahan sebenarnya, di sini pemisahan lah. Saya lebih senang pakai kata itu. Dan mungkin itu lebih dekat dengan bahasa aslinya juga. Bukan di antara kamu harus ada perpecahan. Wah ini bahaya ini sebenarnya kalau kata-kata ini dipraktekkan gitu kan. Ada pendeta-pendeta yang bilang ini firman Tuhan bilang harus ada perpecahan di antara kita. Enggak saudara, harus terpisah. Yesus juga bicara tentang kambing dan domba. Yesus bicara tentang ilalang dan gandum. Yesus bicara tentang banyak hal. Harus terjadi pemisahan antara orang yang hatinya benar dengan orang yang hatinya tidak benar. Amin. Harus terjadi pemisahan antara orang yang punya motivasi yang benar dengan orang yang motivasinya tidak benar. Harus terjadi pemisahan. Tidak bisa tidak. Supaya apa? Supaya kelihatan di antara mereka siapa yang tahan uji. Siapa yang benar-benar datang dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang benar-benar datang dengan maksud untuk melayani Tuhan. Ada orang yang datang, saya katakan kepada saudara, lihatlah nanti. Semakin besar satu pelayanan, semakin banyak orang akan tertarik untuk datang. Itu sebabnya saya selalu katakan, hati-hati. Ujilah segala sesuatu, termasuk orang yang melayani. Kalau dia datang hanya supaya dia dilihat orang di satu gereja yang besar, mungkin itu Anda harus belajar melihat itu. Ada orang-orang yang datang karena, wah gereja besar, gereja bagus, gereja mewah. Gereja terkenal karena itu. Itu sebabnya kita harus menguji segala sesuatu. Maka firman Tuhan karena ujilah setiap roh. Setiap roh. Orang yang ada jumpai rohnya itu bagaimana. Sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Uji itu. Lihat itu. Orang-orang seperti itu boleh gak melayani Tuhan. Boleh gak berdiri di depan mimbar ini. Uji setiap roh. Haleluya. Saya sering diundang di mana-mana. Dan setiap kali saya diundang, saya selalu biasakan pulang ibadah, saya langsung pulang. Walaupun banyak pendeta bilang, Pak ayo makan sama, ayo makan sama. Saya bilang saya nggak mau, saya harus kembali cepat. Kalau saya bisa kejar makan siang bersama jemaat saya akan pulang makan siang bersama jemaat. Itu sebabnya Anda lihat kalau saya pulang kadang-kadang nggak pernah aku duduk makan di tempat lain. Dan pulang pasti lapar. Karena itu setelah Anda makan pun saya makan di situ. Karena belum makan memang.
Dan banyak jemaat-jemaat mereka yang bilang, Pak Oktaf ayo makan sama saya, ajak makan ke sini. Saya bilang maaf, saya nggak bisa, saya nggak mau. Saya nggak mau saudara. Kenapa? Saya nggak mau nanti ada gembala sidang, pendeta yang berpikir saya mau mencuri jemaatnya. Saya nggak mau. Saya belajar menghargai hamba Tuhan itu. Saya belajar menjaga jarak saya dengan jemaatnya. Supaya jangan sampai ada jemaatnya yang melihat saya lalu mau ikut kepada saya. Ada jemaat-jemaat yang tanya saya di mana alamat Bapak? Tanya ke gembala Bapak Ibu aja saya bilang. Minta nomor handphone Bapak, tanya ke gembala Bapak Ibu saja karena dia yang undang saya. Saya enggak promosi nomor handphone di depan. Karena saya tahu ini bukan jemaat yang saya gembalakan. Tapi orang-orang yang saya gembalakan Tuhan akan bawa itu. Haleluya. Dan karena itu mereka dengan senang hati mengundang saya. Karena itu mereka dengan senang hati menjadwal saya. Saya sampai bulan 12 ini udah ada jadwal, saudara. Setiap minggu keberapa itu sudah ada jadwal. Kenapa? Mereka percaya dengan saya. Saya berusaha menjaga kemurnian hati. Saya berusaha menjaga kemurnian motivasi. Ada gereja-gereja tentu yang jemaatnya kaya raya. Saya tidak pernah cerita kesusahan saya kepada mereka. Anda boleh dengar khotbah-khotbah saya, karena itu pun direkam mereka live streaming. Anda boleh lihat. Saya justru mengangkat gereja tersebut. Itu sebabnya ada pendeta-pendeta, wah kalau Pak Oktaf masuk perpuluhan naik, persembahan naik, semuanya naik. Saya bilang puji Tuhan untuk itu. Karena saya memberkati mereka, itulah tujuan saya hadir di situ. Saya tidak boleh memecahkan mereka. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan, gereja yang takut mengundang hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Datang hanya untuk memecahkan gereja. Ada roh yang lain yang tersembunyi di balik orang itu. Itu yang harus Anda hati-hati. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya, kenapa kamu gak pernah undang saya? Katanya. Karena rohku tidak merasa nyaman dengan rohmu. Aku melihat motivasi yang lain pada dirimu. Aku melihat kesombongan yang lain pada dirimu. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, mari uji setiap roh yang datang padamu. Haleluya. Jangan karena Anda mendengar ada seorang pendeta besar yang datang, lalu Anda berpikir, wah ini orang hebat, ini langsung duduk makan, ajak ini. Bertobatlah dari hal-hal seperti itu. Bertobat. Haleluya. Jangan, di antara kamu harus ada pemisahan. Supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Ini akan terjadi pemisahan, kita akan melihat. Saudara akan lihat pemisahan-pemisahan yang terjadi. Kenapa ada orang-orang yang tidak tahan uji juga nanti? Kenapa motivasi dia melayani bukan murni untuk Tuhan. Bukan murni untuk Tuhan. Saya kemarin mengangkat bendahara gereja, yaitu saudari Florentina Siotang. Karena saya katakan mulai bulan Agustus, semua hak kami, apakah itu perpuluhan, persembahan, silahkan dipakai untuk gereja. Bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Saya percaya Tuhan cukupkan. Nanti kalau gereja ada berkat, semuanya sudah tercukupi, barulah pikirkan kami. Gak mau pikirkan pun gak apa-apa. Karena tahu kan, enak kali pikirin Bapak. Ya gak apa-apa, gak mau pikirkan. Tuhan pikirin aku kok sampai hari ini. Haleluya. Itu sebabnya saudara, lihat. Siapa yang tahan uji? Mari mulai melihat. Kalau Anda tahan uji, Anda akan naik level. Haleluya. Emas yang murni, pada waktu dia dipanaskan, dibakar, akan kelihatan yang mana yang emas, yang mana yang bukan. Ya kan, cincin ini kan. Mungkin Anda lihat ada cincin-cincin yang Anda pakai. Kalau dia tidak murni, dia akan kelihatan yang mana emas dan berapa banyak campuran yang lain. Akan kelihatan. Demikian juga dengan kita. Semua yang murni akan tahan uji. Kalau hatimu murni untuk Tuhan, Anda akan melihatnya sendiri. Haleluya. Sampai hariku menutup mata. Kan saudara nyanyi itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya.
Jangan cuma nanti janji ya. Itu kasihan juga lagu itu. Nanti janji aja sampai tutup mata gitu kan. Iya kan? Harusnya melihat janjimu. Sampai tutup mata aku akan lihat. Tapi kalau enggak pun ya udahlah aku nantikan janjimu. Sama seperti Abraham, Musa, Ishak, Yakub dan bapak-bapak iman lainnya. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan penuhi itu. Amin. Karena itu mari punya iman yang tahan uji. Punya panggilan yang tahan uji. Jangan gampang diombang-ambingkan. Dapat tawaran gaji segini pindah, gaji seganap pindah lagi. Ini pindah. Lama-lama orang pun lihat Anda, wah ini enggak stabil orangnya, bahaya bagi perusahaan misalnya begitu. Belajar setia. Belajar setia. Ayat 20. Nah, apalagi masalah jemaat di Korintus ini? Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini ngumpul ini. Datang ibadah, bawa makan dari rumah. Perhatikan di situ. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dulu makanannya sendiri. Jadi mereka bawa makan dari rumah kayak kita. Kalau ada acara-acara Paskah, kebangkitan, kita kan bawa makan dari rumah. Nah, perhatikan orang Korintus macam mana. Setiap kali berkumpul, mereka bukan datang berkumpul untuk perjamuan Tuhan. Ada yang bawa babi panggang, ada yang bawa saksang, ada yang bawa rica-rica, ada yang bawa ikan sambal, ada lagi yang bawa ikan arsik. Tapi waktu makan, dia bilang, mana mak, babi tadi mana? Mana? Sini, aku dulu yang makan, aku dulu. Ini dia yang disebutkan Paulus. Waktu perjamuan itu, kamu bukan berkumpul untuk menghargai Tuhan. Kamu kumpul bukan untuk menghargai sesamamu. Kamu bukan mendahulukan yang lain. Dalam firman Tuhan ajarkan kita untuk mendahulukan yang lain. Dahulukan orang lain. Perhatikan orang lain lebih dulu. Nah, tapi yang terjadi di jemaat Korintus enggak. Dia bawa babi, 1 ekor babi guling. Tapi dia makan setengah. Kamu memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Dia bawa daging, dia bawa makanan, dia bawa anak lembu, dia bawa anak kerbau. Dia pesta sendiri dengan gengnya. Nah ini tadi saya bilang ada geng-gengnya di sini. Ya kan, ada geng orang kaya, ada geng menengah, ada geng yang miskin. Yang miskin makan apa? Sayur, tempe, tahu. Yang kaya duduk di sana pesta makan pakai garpu, pakai sendok. Kenapa? Dia yang bawa. Dia yang bawa dan dia merasa aku yang bawa, aku yang habisin. Karena dia enggak menganggap itu mejanya Tuhan. Dia bawa untuk diri dia sendiri juga. Dia enggak pedulikan orang lain. Dia enggak hargai orang lain. Karena dia hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya apa? Dia yang kenyang, dia mabuk sendiri. Mabuk makanan, mabuk anggur. Karena mereka waktu itu, ya saya udah jelaskan kepada saudara, jemaat Korintus dari latar belakang bagaimana. Ya, orang-orang Romawi, orang Yunani, orang Yahudi yang biasa tinggal di sana dan terbiasa dengan kebudayaan di sana. Ya mereka kalau kumpul minumnya minum anggur. Kalau anggur diminum kebanyakan pasti mabuk. Demikian juga makanan. Makanan kalau dimakan, nah saudara kalau Anda nonton film-film Romawi, film-film Yunani abad-abad pertama, Anda bisa lihat di meja makan itu tidak sedikit makanan yang dihidangkan. Mereka akan makan dari pagi sampai sore mereka bisa makan. Saya menyelidiki beberapa sejarah Romawi. Ada kaisar yang mati karena kekenyangan makan. Benar. Hari itu dia makan terus. Dan malam itu dia tidak bisa lagi menampung semuanya. Dia mati di tempat. Demikian keadaan mereka pada zaman itu. Jadi kalau dalam budaya Yunani ada pepatah bilang begini, hidup untuk makan. Itu biasa pada masa itu. Jadi Yunani ini mengajarkan hidup untuk dinikmati.
Yunani mengajarkan hidup itu hedonisme. Harus bisa kau nikmati dengan segala kenikmatannya, itulah baru hidup. Itulah baru merdeka yang semerdeka-merdekanya. Kalau belum begitu, itu belum merdeka. Jadi orang-orang kelas atas dalam budaya Yunani makan tidak terkontrol. Dan budaya ini masuk ke dalam gereja. Inilah celakanya. Masuk ke dalam gereja dan terjadi ini. Setiap kali perjamuan, tiap-tiap orang makan dulu makanannya yang dia bawa sendiri. Sehingga orang lain yang gak punya, yang miskin, yang gak bisa bawa makanan, lapar. Tapi dia mabuk. Mabuk makanan dan mabuk anggur. Makanya di ayat 22 Paulus bertanya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Kalau memang kaunya yang habisin itu, ngapain kau bawa ke sini? Makan di rumahmu aja. Betul kan? Seharusnya kalau Anda bawa makanan ke dalam gereja misalnya, ke dalam persekutuan, Anda biarkan orang lain makan dulu makananmu. Dan Anda coba makanan orang lain seperti yang biasa kita buat gitu kan. Ini gak beda jemaat di Korintus ini. Makanya Paulus bilang, apa kau gak punya rumah untuk makan? Ngapain bawa ke gereja? Ngapain bawa ke persekutuan kalau begitu? Kalau memang mau makan rakus, makanlah di rumahmu sendiri gitu kan. Kasarnya begitulah. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Inilah yang kedua. Karena duduk kumpul bersama yang kaya-kaya, bersama yang golongan-golongan atas, bersama pejabat-pejabat, ya kan? Minggu lalu kan sudah kita pelajari. Ada golongan-golongan pejabat yang mungkin sudah Kristen, masuk ke dalam gereja, istrinya pakai, suami laki-lakinya pakai kerudung, pakai kain menutupi kepalanya. Makanya firman Tuhan bilang, kamu menghina Tuhan. Tapi mereka menganggap itu budaya Yunani. Kenapa? Oh dia pejabat, harus pakai kain. Makanya ada gereja-gereja kalau jumpa pejabat, langsung disuruh duduk depan. Nanti kalau ada pejabat datang, jangan coba-coba buat itu. Biarkan dia duduk di belakang sama jemaat. Kecuali kita undang khusus untuk hal-hal tertentu. Haleluya. Siapapun itu, menteri mana pun jangan bawa dia duduk di depan. Lebih baik Anda bawa pengemis yang tiap minggu datang rajin ke gereja. Supaya dia gak jadi pengemis lagi. Suruh duduk depan, baru berubah dia kan. Mak, aku udah disuruh duduk depan, masa ngemis lagi? Kan pasti mikir dia. Betul gak? Coba pikir. Pengemis Anda bawa suruh duduk di samping saya, besok dia mikir, masa aku ngemis lagi semalam samping Pak Oktav loh aku. Kalau ada orang lihat ini yang duduk di samping Pak Oktav kemarin depan gereja, katanya kan, dia pasti berubah saudara. Haleluya. Janganlah, jangan gantikan gereja dengan gedung DPR, MPR, politik, jangan. Siapapun dia. Makanya saya paling tidak suka lihat Anda kadang-kadang, karena orang kaya, orang ini bawa duduk sini, duduk sana. Jangan, Anda duduk di sini. Biarkan dia duduk belakang. Apalagi datangnya sekali-sekali. Biarkan dia di belakang. Biar dia belajar rendah hati sedikit. Haleluya. Sepakat? Haleluya. Kecuali dia kita undang untuk maksud tertentu. Untuk tujuan tertentu. Jangan nanti ada yang bisik, Pak Kapolri duduk di belakang. Biarin. Gak perlu datangi sama saya, bilang Pak Kapolda di tengah-tengah. Jadi panggillah ke depan. Jangan, saya gak mau. Kalau saya udah diam, jangan lagi tanya sama saya. Betul saya bilang. Haleluya. Anda kan tahu engkau punya rumah. Tapi masa kau datang ke rumah ibadah, kau datang ke gereja, kau habisin itu, sehingga orang lain tidak dapat jatah makan. Maksudmu apa? Mau rendahkan orang miskin itu? Itu lihat tuh si miskin, sini kita makan-makan, lihat tuh dia gak bisa makan. Ini yang dimaksud Paulus. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Karena kamu makan dengan lahapnya, orang lain lihat kamu makan. Saya salut ada orang bisa begitu loh.
Ada orang bisa makan, di sampingnya ada orang pengemis, atau mungkin orang gak mampu lihat, kelaparan berdiri. Saya kalau makan ada pelayan di samping saya aja gak nyaman saudara, gak nyaman. Saya selalu bilang, udahlah pergilah kalian, udah datang makan, pergilah kalian, gue bilang. Oh enggak Pak, kami harus, aduh gak bisa makan aku lihat kalian, gue bilang. Tapi ini yang Paulus maksud, masa kalian ini duduk makan dalam gereja, kalian habisin, kalian nikmati yang kalian bawa dari rumah, sementara ada orang yang tidak mampu duduk di sana, gak bisa makan. Gak bisa makan. Apa tujuanmu mempermalukan dia? Hati-hati. Apakah yang kukatakan kepada kamu kalau perbuatanmu seperti ini? Apa yang harus kubilang? Puji kamu? Apakah aku puji, oh kau orang kaya, kau hebat, pantas kau makan makanan seperti ini. Kalau aku bilang matilah kau dengan makananmu itu. Betul. Kadang-kadang ada orang pikir dia bawa makanan, pikirnya kita gak bisa makan seperti itu. Kadang-kadang ada orang posting di Facebook, tiap hari posting di Facebook, makan di sini, makan di sana. Awak makan di situ tak pernah posting. Karena kalau aku posting dia bilang, lihatlah Pak Oktav itu habis-habisin uang aja terus. Uang gereja dimakannya, uang STT dimakannya, semua dimakannya. Saya tahu ada orang-orang begitu, makanya saya gak mau posting. Kemarin ada kawan saya yang posting dan yang lain bilang, oh begitu banyak orang di bagian dunia sana yang gak bisa makan. Saya bilang ya udahlah biarin aja lah, biar orang bagian sana yang gak bisa makan nanti cari sendirilah gitu kan. Dia posting mungkin supaya tunjukkan kawan-kawan di luar negeri datang ke negaranya, makanlah makanan ini gitu kan. Tapi kalau tiap hari gitu yang Anda buat, orang pun muak nanti. Muak orang. Seolah-olah gak masaknya istri kau di rumah. Kok postingmu di restoran terus? Kok ngopimu di luar terus? Gak pernahnya istrimu buat kopi? Iya kan? Aku kadang-kadang nanya, kasihan kali lah kawanku ini. Di luar terus ngopinya. Gak pernahnya dibuat kopi di rumahnya. Gak pernahnya istrinya masak gitu kan. Kadang-kadang nanya kita saudara dalam hati gitu kan. Makanya janganlah buat sesuatu yang membuat orang lain merasa direndahkan. Hati-hati dengan apa yang kita buat. Ini mungkin bisa saya kaitkan dengan postingan-postingan zaman ini. Anda posting makanan hebat. Anda posting duduk di sana, duduk di sini menikmati. Ada orang lain dalam hatinya berpikir, Tuhan, kapan aku kayak gini? Mari kita jaga sama-sama. Jaga sama-sama. Haleluya. Makanya Paulus katakan, apakah pantas aku memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Kenapa? Yang miskin gak dapat, yang kaya pesta pora. Coba lihat. Yang miskin gak dapat makanan. Tapi yang kaya duduk di ruangan yang sama, dia pesta pora dan orang lain melihat dia. Anda boleh tanya dimanapun sama siapapun, setiap kali kami ada wisuda, ada acara, saya tidak pernah memisahkan diri saya dengan mahasiswa atau yang lain. Apa yang mereka makan itu yang saya makan. Saya enggak pernah bilang, oh sisakan yang di sana untuk saya. Enggak, kadang-kadang habis dulu baru kami cari kok untuk makanan kami. Saudara tanya, ini ada Budi berapa tahun sama saya? Anda boleh tanya orang-orang yang lain. Kadang-kadang ada acara wisuda, habis jatah kami makan. Gak apa-apa, kami beli nasi kotak, kami makan, kami nikmati. Kenapa? Itu kebahagiaan bagi kami. Kalau karena kami orang lain bisa menikmatinya. Haleluya, mari lakukan ini. Sebagai tubuh Kristus, jangan sampai orang yang tidak mampu, tidak dapat, tapi kita pesta pora. Jangan. Mungkin Anda bisa pesta pora, silakan. Pada waktu-waktu tertentu. Tapi jangan berlebihan. Nikmati berkat Tuhan, silakan. Tapi jangan berlebihan. Selebihnya bagaimana? Berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya Paulus katakan di sini. Ayat 23. Apa yang kuteruskan kepadamu, maksudnya apa? Ini tiap minggu pertama saudara dengar dari saya. Apa yang kuteruskan kepadamu, apa yang kusampaikan ini, Paulus katakan, apa yang kubicarakan ini telah aku terima dari Tuhan. Aku memang tidak di situ. Pada waktu Tuhan memecah-mecah roti, aku enggak ada di situ. Tapi aku mendapatkan pewahyuan, aku mendapatkan
penyataan yang langsung dari Tuhan. Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Paulus, saya percaya tidak ada pengajaran salah yang didapat Paulus di sini. Karena ada pada masa itu saudara, abad-abad pertama, kedua sejarah gereja, Anda bisa lihat ada beberapa pengajaran yang disebut transubstansiasi. Ya. Transubstansiasi. Nah, pengajaran ini mengatakan apa? Waktu engkau makan roti, roti itu berubah menjadi dagingnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Waktu engkau minum anggur, anggur itu berubah menjadi darahnya Tuhan. Nah, ini sampai sekarang ada beberapa gereja yang masih pertahankan ini. Makanya kadang-kadang ada gereja-gereja yang bilang kalau tumpah, darahnya enggak hilang-hilang di baju. Anda pernah dengar gitu? Ada kesaksian, dia minum anggur, anggurnya tumpah di baju, dicuci 5 kali enggak hilang-hilang. Lalu dicek ada DNA darah. Nah saudara, saya enggak ragukan kuasa Tuhan, bisa saja terjadi. Tapi saudara, hal ini sesuatu yang fatal pada jemaat mula-mula itu. Akhirnya itu sebabnya saudara, ada penangkalan. Kenapa? Ada orang-orang pada masa itu yang mulai katakan ini jemaat cilaka ini, jemaat cilaka. Ini pemimpinnya sadis ini. Kenapa? Jemaat ini makan darah, minum darah Tuhannya, makan daging Tuhannya. Saudara lihat? Akhirnya orang mulai mengatakan seperti itu. Di luar sana pada abad 1 sampai abad yang ketiga itu, bahkan sampai abad yang keberapa, ini terus bergulir pembicaraan ini. Mereka katakan ini jemaat paling sadis, ini orang-orang sadis. Kenapa? Dia makan daging Tuhannya, dia minum darah Tuhannya. Karena apa? Pemahaman ini. Transubstansiasi. Kita tidak percaya itu. Orang Kristen pada masa ini tahu, mengerti sendiri bahwa tubuh dan darah Kristus adalah lambang. Roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah. Bukan berubah menjadi tubuh dan darah. Itu sebabnya saya selalu bertanya kepada saudara, setiap kali perjamuan, percayakah Anda bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik bagimu untuk pengampunan dosamu? Melambangkan. Bukan berubah, ingat ini. Haleluya. Tapi kita percaya pada waktu kita menerima itu darahnya menyatu dengan darah kita secara roh. Secara roh. Tubuhnya menyatu dengan tubuh kita secara roh. Haleluya. Karena kita menerimanya dalam roh. Bukan dalam pikiran saja. Tapi dalam roh kita percaya bahwa dia mati bagiku. Itu sebabnya Yesaya 53 katakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dia tertikam oleh penderitaanmu. Dia mati karena engkau. Haleluya. Untuk itulah dia mati, saudara. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Saudara perhatikan ini. Pada masa itu memang biasa makan roti yang seperti saya bilang. Kalau sekarang mungkin terkenal dengan roti Prancis. Zaman dulu saudara tahu roti Prancis kan? Yang kerasnya minta ampun, pukul orang sakit itu. Iya. Kalau di luar negeri biasa kita makan roti ini. Karena roti ini tahan lama. Jadi kalau Anda mau makan, pernah nonton film Mr. Bean? Yang dia duduk di taman, dia ambil roti itu, dia potong pelan-pelan, dia taruh ikan hidup di atasnya, dia taruh selada, dia taruh apalagi keju, dia parut, lalu kemudian diambil kaos kakinya. Dia apain itu ikan yang ditaruh di kaos kaki kayaknya. Dia matiin dulu ikannya, baru ditaruh. Waktu dia mau makan bersin dia hilang semuanya. Rotinya kayak gitu. Kira-kira rotinya kayak gitu, keras. Makanya harus dipecahkan. Artinya memang ya bukan pakai martil saudara, enggak. Maksudnya betul-betul patah dia. Dipatahkan. Atau orang Israel mungkin pakai roti bundar.
tanpa ragi. Jadi dia tidak lembek, dia betul-betul keras karena roti itu dipanggang. Dipanggang. Itu sebabnya kalau orang makan, ya, dia harus pecahkan. Nah, orang-orang ini dia pecahkan bukan sedikit. Saudara makan hosti, sedikit kan? Dia enggak pecahkan setengah baru kasih setengah sama orang lain. Makanya Paulus bilang, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kenapa dipecahkan? Lalu kenapa dia katakan Yesus memecahkan lalu mengatakan ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Karena tubuh Kristus juga dipecah-pecahkan oleh para tentara Romawi, serdadu Romawi. Lambang itu. Sehingga pada waktu Anda melihat roti itu, Anda mengingat kematian Kristus. Anda mengingat tubuh yang tercabik-cabik itu. Tubuh yang dipecah-pecahkan itu. Makanya saya katakan pada waktu cambuk itu menghantam pundaknya. Banyak sejarawan mengatakan pundak ini kosong, daging tidak ada lagi, kelihatan tulangnya. Itu sebabnya pada waktu merempah-rempahi Nikodemus harus merempahi dengan 50 kg, 35 sampai 50 kg rempah-rempah untuk menutupi seluruh tubuh itu. Itu sebabnya tubuh itu dipecahkan sama seperti roti tadi dipecahkan. Pada waktu roti itu dipecahkan, ingatlah akan Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Jadi jangan sembarangan makan roti Tuhan. Jangan sembarangan ikut perjamuan kudus. Jangan. Makanya saya selalu katakan jangan biarkan anak-anak makan dengan sembarangan. Haleluya. Karena itu tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Lambang dari tubuh yang tercabik-cabik itu. Lalu ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kenapa perjanjian yang baru? Anda boleh pelajari firman Tuhan perjanjian lama. Setiap kali mereka melakukan perjanjian, mereka akan melakukan perjanjian darah namanya. Pada masa lama, masa lalu, perjanjian darah itu adalah hal yang biasa. Itu sebabnya perjanjian ini disebut covenant, bukan promise. Covenant. Covenant artinya ikat perjanjian, bukan sekedar perjanjian. Sama dengan pernikahan. Pernikahan juga disebut covenant, bukan promise. Promise bisa Anda pecahkan, covenant tidak boleh dipecahkan. Haleluya. Covenant perjanjian seumur hidup. Kalau ada orang yang merusak covenant itu, dia harus dihukum mati. Itu sebabnya pernikahan juga dilambangkan dengan darah. Makanya namanya covenant. Pada waktu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ada darah yang akan keluar, yang akan tumpah dari situ. Itulah covenant itu. Itulah ikat perjanjian itu. Haleluya. Makanya kalau ada anak-anak saudara yang berbuat salah, lalu Anda bilang putuskan, pisahkan. Karena apa? Oh dia enggak diberkati di gereja, bikin malu. Dia udah buat covenant loh dengan perempuan lain. Masa kau pisahkan dia? Kau pikir surat gereja lebih berharga dari apa yang dia buat? Banyak orang berpikir begitu. Oh dia udah salah langkah. Dia buat covenant dengan perempuan itu. Dan darah itu dilihat oleh Tuhan. Jangan pernah bertindak lain saudara. Jangan pernah. Haleluya. Ingatkan ini kepada orang-orang yang Anda kenal. Jangan sampai, saya pernah jumpa ada orang yang begitu. Oh saya enggak mau anak saya enggak pernikahan kudus. Saya mau nikahkan dengan orang lain. Jadi kau pikir kalau dia nikah sama orang lain dia jadi kudus? Coba pikir itu. Jadi kalau dia nikah dengan orang lain apa dia jadi kudus? Di hadapan Tuhan. Pernikahan itu bukan selembar surat yang dikeluarkan gereja. Di hadapan pemerintah mungkin, di hadapan rakyat, jemaat mungkin iya. Tapi bukan berarti Anda suka-suka hati siap ini ya. Lalu Anda bilang oh di hadapan Tuhan bukan yang surat Pak Oktav yang perlu. Aku pun gak mau kasih surat sembarangan. Ya kan?
Karena di hadapan Tuhan kalau Anda buat itu Anda salah di hadapan Tuhan. Amin. Ada hukum-hukumnya, ada hukum firman Tuhan, ada hukum moral yang harus Anda jaga. Hukum moral ini terkait, saudara. Jangan sembarangan. Cawan ini yang berisi anggur itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ada satu perjanjian yang terjadi pada waktu Anda meminum anggur itu. Sebagai darah Yesus. Apa itu? Covenant. Ikatan seumur hidup. Aku milikmu, engkau milikku. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Covenant. Sehingga saudara saya gak gitu tertarik dengan orang yang sibuk angka 666. Enggak, saya gak tertarik. Karena bagi saya, meterai Kristus yang paling berharga adalah darah yang ada dalam diriku ini. Amin. Karena aku dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin. Itu meterai yang paling berharga. Haleluya. Ini dia. Mau orang dimeteraikan pakai chip 666 itu urusan dialah itu. Yang penting aku sudah punya perjanjian, ikatan perjanjian covenant dengan Tuhanku. Dan sampai selama-lamanya tanda itu ada pada diriku. Iblis tidak berani mengganggu aku. Iblis tidak bisa mengganggu aku. Haleluya. Karena apa? Setiap kali dia mengganggu aku, dia lihat ada darah Yesus pada diriku. Itu sebabnya saya selalu ingatkan jemaat, jangan luput dari ibadah perjamuan kudus. Kalau Anda mungkin tidak sempat ikut ibadah lain, saya diamkan. Tapi perjamuan kudus, saya bilang sungguh bodoh kalau engkau tidak hadir dalam minggu pertama ibadah perjamuan kudus. Ngomong-ngomong perjamuan kudus, kami terpaksa memindahkan ibadah perjamuan kudus ke minggu kedua pada bulan Juli ini nanti. Ya, jadi nanti saudara perjamuan kudus kita di minggu kedua. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah luput dari ibadah perjamuan kudus. Karena pada waktu itu iblis melihat perjanjian yang terjadi antara engkau dengan Tuhan. Haleluya. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau Anda makan roti, Anda minum anggur, itu tandanya Anda sedang mengingat Tuhan. Kematiannya di kayu salib, penderitaannya, dan semua pengorbanannya. Haleluya. Kita akan lanjutkan ayat 26 minggu-minggu yang akan datang. Saya percaya saudara mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini. Mari mulai belajar untuk bisa menjadi pengajar. Karena saya percaya nanti di tempat yang baru, mungkin komsel-komsel harus jalan lagi. Sehingga Anda harus mulai menjadi pengajar-pengajar. Persiapkan diri saudara agar saudara dipersiapkan Tuhan menjadi pengajar-pengajar. Dan banyak Anda sudah pelajari, kita sudah belajar Injil Matius, kita sudah belajar Korintus sekarang ini. Dan saya percaya kita sudah belajar juga Wahyu. Anda bisa juga dengar dari YouTube saya, lihat di situ. Jangan mengajarkan sesuatu yang salah nanti di komsel. Karena saya mau komsel saudara juga direkam nanti supaya saya dengar. Kalau Anda salah ngajar saya bisa perbaiki itu. Haleluya. Mari sama-sama menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Jangan anak-anak lagi. Kalau yang makan kayak gitu, kayak rakus-rakus gitu, itu anak-anak saudara. Anak-anaknya yang, aku yang bawa dari rumah kok, akulah yang makan gitu kan. Anak-anaknya itu saudara. Orang dewasa enggak gitu. Apalagi orang yang dewasa rohani. Yang dia pikirkan adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari terus menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan kepada Tuhan, ku mau senangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Buat ini komitmen dalam hatimu, saudara. Biar engkau lebih menyenangkan Tuhan daripada manusia, lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Jadikan aku bejana untuk hormat-Mu Tuhan, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidupmu bagi Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua berikan padanya. Apa yang kau punya, belajar berikan padanya. Belajar tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kuduskan terus Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesusku, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, katakan pada dirimu, Tuhan, aku mau senangkan hati. Biarkan hidupku menjadi contoh teladan bagi orang lain. Oh Rabba Shanda Rabba Yara Rabba Sheka Rabba Yanda Rabba Sheka Rabba Sheka-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu. Oh haleluya. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shandarabalabalabasi, Shandarabas Koryandalabashek. Katakan, ini kerinduanku Tuhan, menjadi bejana yang dipakai untuk hormat, menjadi bejana yang dipakai untuk kemuliaan. Ini kerinduanku, ini kerinduanku, ini kerinduanku Tuhan. Tetap jadikan aku alat-Mu, tetap jadikan aku bejana yang dipakai untuk hormat kemuliaan nama. Shandarabarabalabaya-ralabashe, Shandararalalalalabaso. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Shandarabarabashi, oralalalalabayanda namashi. Biarkan hidup kami menjadi bejana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Agar Tuhan berkenan untuk memakai kami menjadi bejana untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kemuliaan gereja kami, bukan untuk nama besar kami, tapi untuk nama besar Kristus Tuhan kami. Nama besar Bapa Yahweh yang di sorga. Supaya orang yang melihat kami, mereka melihat Tuhan dalam kami. Mereka lihat kemuliaan Tuhan dalam kami. Mereka rasakan hadirat Tuhan dalam kami. Setiap kali berjumpa, berpapasan, berteguran, duduk bersama kami, mereka tahu Yesus ada dalam kami. Biarkan kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.